Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pendukung keputusan yang bernama COPRAS. Metode COPRAS atau Complex Proportional Assessment merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan yang multi kriteria yang biasanya digunakan untuk menentukan prioritas dari beberapa alternatif. Dan penentuan ini biasanya didasarkan pada beberapa kriteria. Metode COPRAS ini biasanya bekerja dengan cara menghitung proporsi kontribusi dari setiap alternatif terhadap kriteria benefit dan cost. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian singkat metode COPRAS. Langkah-langkah yang ada di metode COPRAS ini itu biasanya ada menyusun matriks keputusan, terus menormalisasi matriks keputusannya, terus kita akan menghitung matriks ternormalisasi terbobot. Di langkah selanjutnya kita akan menghitung jumlah nilai positif dan negatif. Positif itu untuk kriteria yang benefit, sedangkan negatif itu untuk kriteria yang cost. Di langkah selanjutnya kita akan menghitung utility degree dan menentukan rankingnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah yang akan digunakan di metode COPRAS ini. Dan untuk kasus yang akan digunakan di video ini, kita akan menggunakan metode COPRAS ini untuk pemilihan lokasi bisnis. Dan sebelum masuk ke langkah perhitungannya, file yang digunakan di video ini, yang ini nih, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Jadi kayaknya kita langsung aja ya. Di sini kita udah punya data awal seperti ini. Ada 4 kriteria, yaitu ada harga, luas bangunan, aksesibilitas, dan potensi pasar, dan ada 5 alternatif. Ini 5 daerah ya. Dan di sini kita punya tabel kriteria. Kriteria ini merupakan aspek yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Alternatif yang ini nih. Jadi nanti setiap alternatif ini akan dievaluasi oleh kriteria yang ini. Untuk kriteria kita kasih kode biar penulisannya nanti nggak terlalu panjang, dari C1 sampai C4, dan setiap kriteria ini mempunyai atribut. Ada yang cost dan benefit. Untuk atribut cost, ini berarti semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk yang benefit, semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Di sini kita ada alternatif. Alternatif ini ya pilihan yang akan dibandingkannya ya. Untuk alternatif kita kasih kode juga dari A1 sampai A5. Dan di sini kita punya bobot. Bobot yang ini ya. Bobot ini akan merepresentasikan tingkat kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dan ini bobot aslinya. Bobot yang belum dinormalisasi ya. Kalau bobot kalian dijumlahkan lebih dari 1, maka kalian perlu menormalisasi bobotnya ya. Untuk menormalisasi bobot kalian tinggal kayak gini aja. Bobot ke I dibagi jumlah dari bobot itu sendiri ya. Kita bisa kayak gini aja. Ini pakai sumnya harusnya. Sum dari bobotnya. Kayak gitu. Tinggal kontrol deh aja. Nanti kalau dia dijumlahkan, di sum gitu, nilainya akan 1. Kurang lebih seperti itu untuk bobot. Ini kita hapus lagi. Setelah kita punya 4 tabel ini, tabel data, kriteria,
alternatif dan bobot. Di sini kita akan membuat matriks keputusan. Untuk membuat matriks keputusan, kalian tinggal bikin tabel kayak gini aja. Di sini kita isi dengan kode kriterianya. Kita transpose dari sini kode kriteria. Untuk yang alternatif kita isi dengan kode alternatifnya. Kayak gitu. Dan untuk datanya kita copy paste aja dari sini nih, dari data awalnya kayak gitu. Dan ini matriks keputusannya ya. Kalau kalian mau bikin matriks, tinggal masukin aja ke sini kayak gitu. Ctrl D, Ctrl R. Dan ini matriksnya kita hilangin ini. Setelah kita punya matriks keputusan, di langkah selanjutnya kita akan menormalisasi matriks keputusannya. Untuk menormalisasi matriks keputusannya, kita akan menggunakan rumus yang ini. Ini ada X di baris I kolom ke J dibagi jumlah dari X di kolom ke J. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih. X yang ini, X dibagi jumlah dari ini ya, dari yang kolom kriteria 1, karena kita di kriteria 1 nih. Yang ini kita buat absolut untuk barisnya. Pencet F4 2 kali aja. Dan ya kayak gitu ya. Karena kita udah membuat total dari kriteria ke J itu absolut, jadi kita tinggal kayak gini aja. Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita punya normalisasi matriks keputusan ini, di langkah selanjutnya kita akan melakukan normalisasi terbobot. Jadi di sini kita butuh bobotnya ya. Kita transpose dulu bobot yang udah dinormalisasi nih. Yang ini. Kita akan mengalihkan R di baris ke I kolom ke J dikalikan dengan bobot di kolom ke J. R itu yang ini ya, yang matriks keputusan yang udah dinormalisasi. Jadi kita tinggal kayak gini aja. R di baris ke I kolom ke J yang ini nih dikali sama bobot di kolom ke J. Untuk bobotnya kita buat absolut untuk barisnya saja, F4 2 kali kayak gitu. Dan tinggal fill down sama fill right aja ya, ini kayak gitu. Dan ini hasil dari normalisasi terbobot. Setelah kita mendapatkan hasil dari normalisasi terbobot, kita akan menghitung nilai positif dan nilai negatif. Untuk menghitung ini ada dua kondisi ya. Di sini ada nilai positif untuk kriteria yang benefit dan nilai negatif untuk kriteria yang cost. Jadi di sini kita panggil atributnya. Kita transpose lagi aja dari atribut yang ini. Setelah kita punya atributnya, kita tinggal panggil function SUMIF nya aja nih. SUMIF. Di argumen pertama kita masukin range dari yang ini nih, dari yang atributnya ya. Kita buat absolute. Terus di argumen kedua kita masukin kriterianya. Kita akan menghitung yang positif ya, berarti di sini benefit. Di argumen ketiga kita masukin data yang mau dijumlahinya ya, berarti yang ini nih. Terus kayaknya udah deh kayak gitu.
nanti hasilnya muncul, kita buktiin deh ya. Karena ini benefit, berarti kita hanya menjumlahkan kolom yang ini aja nih, C2, 3, sama 4. Kita coba sum dari sini, berarti udah bener ya. Kalau udah bener tinggal Ctrl D aja nih, kayak gitu. Dan ini untuk yang negatif, kita copy paste aja. Di sini kriterianya kita ganti jadi cost, kayak gitu. Karena ini cuma satu ya yang atribut costnya, jadi ini nilainya sama persis yang ini. Jadi itu untuk cara menghitung nilai positif dan negatif. Setelah kita punya ini nilai negatif dan positif, di langkah selanjutnya kita akan menghitung signifikansi relatif dan menghitung utilitas kuantitatif. Untuk menghitung ini, yang ini dulu ya, yang relatif, kita harus punya nilai S min dulu, yang ini. Nilai ini didapatkan dari S yang negatif ini nih, dari nilai minimal dari S yang negatif, itu ya maksudnya. Jadi kita hapus dulu, kita tinggal pakai function min dari kolom yang ini ya, yang negatif, kayak gitu. Setelah kita mendapatkan ininya, biar nanti rumusnya nggak terlalu ribet, kita akan mencari nilai dari S minimum dibagi S dibaris ke I. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih, S minimum kita buat absolut dibagi sama S ke I, yang ini ya, S dibaris ke I. Kita tinggal Ctrl D karena kita udah mengabsolutkan S minimumnya ya. Dan setelah kita mendapatkan nilai ini, kita akan menghitung signifikansi relatifnya. Untuk menghitung signifikansi relatif, kita akan menggunakan rumus yang ini. Ini katanya tinggal kayak gini aja nih, S positif, yang ini ya, berarti yang ini nih, ditambah S minimum, berarti yang ini ya, kita buat absolut, dikali dengan jumlah dari S negatif, berarti kita sum, pakai function sum dari S negatif ini. Kita buat absolut, terus apa nih, dibagi ya, dibagi kayak gitu, bener kan ya? Oh, ini kurung tutup, dibagi apa nih, S negatif yang ini, dikali total dari S minimum dibagi S dibaris ke I, berarti yang ini ya. Kita pakai sum lagi, dari sini kita buat absolut juga nih, dan udah ya, harusnya kayak gini nih. Tinggal enter aja, nanti hasilnya akan muncul. Kita tinggal Ctrl D aja nih, kayak gitu. Itu untuk mencari signifikansi relatif. Di sini, di langkah selanjutnya, kita akan menghitung utilitas kuantitatif. Untuk menghitung ini, kita tinggal pakai rumus yang di bawahnya aja, yang ini nih. Ini katanya kita akan membagi Q, berarti yang ini ya, signifikansi relatif ini nih, lambangnya Q kan ya, yang ini dibagi nilai maksimum dari ini, dari Q. Kita buat absolut, terus dikali 100% nya,
dikali 100 aja kayak gini, dan harusnya udah kayak gini. Ctrl D, maka nanti hasilnya akan muncul. Setelah kita mendapatkan nilai utilitas kuantitatif ini, kita tinggal merankingnya aja ya, pakai function rank. Di argumen pertamanya kita masukin value-nya, di argumen kedua kita masukin range dari datanya, berarti yang 5 ini ya. Kita buat absolute, dan di argumen ketiga ini ordernya, kita mau mengurutkan nilai terbesar ke terkecil, berarti descending ya. Kita tinggal tulis 0 kayak gini, dan udah. Kita tinggal Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Dan setelah mendapatkan rankingnya, ya udah ya, berarti ini hasil akhirnya. Berarti kesimpulannya A4 nih, A4 atau Sumenep itu terpilih sebagai lokasi bisnis yang baru, karena kasusnya ini pemilihan lokasi bisnis ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perhitungan metode Kopras di Microsoft Excel. Ya ini pakai Google Sheets sih ya, cuma nggak apa-apa, sama aja. Dan kayaknya cukup untuk video kali ini. Kalau menurut kalian ada langkah yang kurang tepat atau kurang jelas, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.